فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami mewasiatkan terutama untuk diri kami dan kepada semua yang mendengarkan khutbah ini, agar marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba pilihannya, dan tidak kepada setiap hambanya dianugerahi nikmat iman dan Islam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar adalah nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla masih menjalani hari-hari di dunia ini, yang mana hari-hari di dunia ini bagi seorang mukmin adalah satu nikmat. Dengannya seorang akan menambah kebaikan, amal-amal kebaikannya. Dengan kesempatan hidup di dunia ini, seorang akan mampu untuk dengan taufik Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki dirinya, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal-amal kebaikan. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk memohon atau berangan-angan akan kematian hanya karena dia diuji dengan satu ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati lantaran musibah, lantaran ujian yang menimpa dirinya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan bagi seorang mukmin adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di dunia ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meningkatkan amal-amal kebaikan kita, untuk kita memperbaiki diri kita dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari-hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki hari-hari yang terbaik, hari-hari yang termulia, yang mana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yakni ayyamal asyar. Yang dimaksud oleh beliau adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah juga tidak lebih utama, tidak lebih dicintai oleh Allah dari amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini? Qal walal jihadu fi sabilillah. Maka beliau menjawab, ya, tidak pula berjihad di jalan Allah lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal soleh di hari-hari ini. Illa, kecuali rajulun kharaja min nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min dzalika bisyai'.
kecuali seorang yang dia keluar, dia pergi berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali. Dia tidak kembali, dia meninggal. Dia meninggal dan dia tidak kembali dan membawa harta dan jiwanya. Ini yang lebih afdal dari amal-amal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia, maka Allah bersumpah demi hari-hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashr." Demi waktu fajar dan malam yang 10. Yang dimaksud adalah kata para ulama, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Itulah yang dimaksud yang Allah bersumpah dengannya di dalam ayat tersebut. Kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak amal-amal kebajikan. Di antaranya adalah puasa, yang mana puasa salah satu dari amalan yang amat besar dan agung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin, terutama pada hari ke-9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah, yang mana pada hari itu kaum muslimin sedang menunaikan atau melaksanakan wukuf di Arafah. Dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata wallati ba'dahu." Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah Ta'ala agar diampuni dosa setahun yang kemudian dan dosa setahun yang sesudahnya. Ma'asyiral muslimin, demikian pula tidak hanya puasa Arafah, tetapi juga puasa di hari-hari ini dianjurkan. Terutama misalnya seorang mengambil Senin dan Kamis, atau dia mengambil beberapa hari sebelum hari Raya Idul Adha. Maka intinya bahwa puasa di hari-hari ini termasuk amalan yang juga dianjurkan, diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara amalan yang kita dianjurkan adalah untuk kita memperbanyak amal-amal soleh berupa solat. Yang mana solat adalah salah satu di antara amalan. Bahkan amal yang pertama dihisab oleh Allah bagi seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Kalau solatnya baik, maka semua amalnya akan baik dan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan apabila amal solatnya buruk, maka amal-amal ibadah lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat, Allah memerintahkan kita untuk menegakkannya. Allah memerintahkan kita untuk menjaganya. Wa aqimus salah, dan tegakkanlah salat. Wa hafidhu ala salawat, dan jagalah kalian, peliharalah kalian terhadap salat-salat, yaitu salat yang 5 waktu. Selain salat-salat yang 5 waktu yang kita diperintahkan dan diwajibkan, bahkan menjadi salah satu rukun dari arkanul Islam. Demikian pula kita dianjurkan untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Karena 2 rakaat yang dikerjakan pada hari-hari ini lebih afdal daripada 2 rakaat yang dikerjakan di malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Supaya diketahui oleh kaum muslimin bahwa amal-amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini lebih afdal, lebih dicintai, lebih utama daripada amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula kita dianjurkan untuk menginfakkan sebagian dari harta dalam bentuk sedekah. Karena kalau zakat, setiap orang wajib mengeluarkan zakat bagi yang punya harta yang telah mencapai nisab. Namun dalam hal berkaitan dengan sedekah, tidak banyak orang yang memberi sedekah. Ya, maka dari itu pada kesempatan yang baik ini, di hari-hari yang mulia ini, marilah kita memperbanyak bersedekah. Sedekah mempunyai manfaat yang besar. Sedekah itu dapat memadamkan dosa seseorang, sebagaimana air memadamkan api, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar
bahwasanya sedekah itu memadamkan dosa seorang hamba sebagaimana air memadamkan api. Ma'asyiral muslimin, sedekah adalah juga di antara keutamaannya akan menjadi naungan bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Ya, di hari kiamat kelak seorang hamba akan dinaungi oleh sedekahnya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang bersedekah, yaitu secara khusus sedekah yang disembunyikan. Kata Nabi SAW, termasuk 7 golongan yang mereka mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekah itu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka kita dianjurkan apabila bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Namun tidak mengapa, terkadang seorang ingin memberi contoh kepada orang lain, yaitu dia memberi sedekah dan diketahui oleh orang yang lain. Namun niatnya adalah semoga itu menjadi contoh bagi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara amal-amal yang juga kita dianjurkan untuk mengerjakannya di hari-hari ini adalah memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, memperbanyak bertakbir mengucapkan kalimat Allahu Akbar, dan memperbanyak yaitu mengucapkan kalimat tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena segala puji hanya milik Allah, segala keagungan hanya milik Allah, dan tiada sembahannya hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin apabila dia bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, maka hatinya tenang, hatinya nyaman, dia tidak mengadu kecuali kepada Allah, dia tidak berharap kecuali kepada Allah, dia tidak memohon kecuali kepada Allah, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan ahlus syirik, orang-orang yang mengerjakan kesyirikan-kesyirikan atau orang-orang musyrikin, maka mereka akan lebih takut kepada sembahan-sembahan selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah maka orang-orang musyrikin menjadi hamba-hamba, budak-budak selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah sembahannya satu-satunya. Dia mengakui, dia menanamkan dalam dirinya akidah tauhid bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi orang manusia yang merdeka, tidak ada yang menjajahnya, dan dia bukan budak dan hamba siapapun tatkala dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya misi Rasulullah SAW yang dibawa oleh beliau ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala adalah mengeluarkan manusia dari perbudakan penghambaan kepada selain Allah, agar mereka menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Dan marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid, yang berharap hanya kepada Allah, yang mengadu hanya kepada Allah, yang curhat hanya kepada Allah, yang menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di hari-hari ini juga mengapa amal-amal soleh, amal-amal dijadikan hari-hari yang demikian mulianya? Salah satu sebab adalah karena pada hari-hari ini terkumpul ummahatul ibadah, terkumpul ibadah-ibadah yang agung pada hari-hari ini, yaitu ibadah puasa, ibadah haji, ibadah salat, yang merupakan ummahatul ibadah, yang merupakan induk dari semua ibadah, berkumpul pada hari-hari ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita pun mari berupaya untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan dari amal-amal kebaikan. Jangan kita menunggu kalau kita mampu melakukan amal yang besar baru kita lakukan, tidak. Karena sungguhnya setiap amal ibadah kita, setiap amal kebaikan kita, kecil maupun besar, semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala jika kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan,
walaupun hanya satu titik debu, ibarat satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya, yaitu di hari kiamat kelak. Sebaliknya, hendaknya kita pun menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa mengerjakan larangan-larangan Allah, dia akan melihat balasannya di hari kiamat kelak. Kalau dia tidak bertaubat dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa mengerjakan satu amal keburukan walaupun satu titik debu, maka dia akan melihatnya, yaitu di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, hidup ini telah digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim agar kita bersegera di dalam mengamalkan amal-amal kebaikan, agar kita bersegera dalam melakukan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tidak tahu tentang hidupnya, kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari teman-teman kita, kawan kita, guru kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika terjadi musibah yaitu corona. Mereka telah tiada, telah mendahului kita, dan kita bersyukur pada Allah taala kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan amal-amal soleh dan amal ibadah. Pernah di zaman Nabi SAW ada dua orang bersaudara. Yang satu meninggal karena syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya lagi setahun kemudian baru dia meninggal menyusul saudaranya. Kemudian sebagian orang menganggap yang kedua ini adalah biasa-biasa saja orangnya. Dan mereka menyebutkan kepada Nabi SAW tentang keutamaan orang yang pertama meninggal, yang mati syahid tersebut. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi pada suatu malam bahwasanya dia ditunjukkan oleh Allah surga. Dan dia melihat orang yang meninggal setahun kemudian itu yang duluan masuk surga dibandingkan dengan orang yang mati syahid. Maka keesokan harinya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa aku ditunjukkan dalam mimpiku tentang dua orang yang meninggal, dua bersaudara itu, yang mana yang satu mati syahid, yang kedua setahun kemudian. Namun yang pertama yang diperlihatkan aku bahwa yang kedua yang duluan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW kemudian berkata kepada Talha bin Ubaidillah dan kepada para sahabat, bukankah dia, yakni setelah meninggal saudaranya, dia masih bertemu dengan satu Ramadan dan dia masih melakukan salat 6.000 salat dan seterusnya. Disebutkan oleh Nabi SAW. Pelajaran dari kejadian ini bahwa umur seorang mukmin adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Selama ada kesempatan beribadah, kita beribadahlah. Salat yang benar. Jangan sampai kita remehkan salat. Kita coba melihat dari kisah itu tentang dua orang bersaudara. Yang satu mati syahid, yang satu meninggal setahun kemudian. Yang mendahulukan dia masuk ke dalam surga Allah adalah karena setahun itu dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia maksimalkan puasanya di bulan Ramadan. Dia maksimalkan salat-salatnya 5 waktu. Dia maksimalkan salat-salat sunnahnya. Dan itu jawaban Nabi SAW kepada Talha bin Ubaidillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan-kesempatan yang ada ini marilah kita terus manfaatkan yang sebaik-baiknya. Menuntut ilmu iya, beramal soleh ia, mengerjakan berbagai macam amal walaupun kecil, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah menerima, semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk meningkatkan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita hidup di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, banyak syubhatnya. Maka hendaknya kita bekali diri kita dengan ilmu. Terus kita menuntut ilmu dan membaca dan bertanya dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena di antara upaya dan usaha selain kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita selamat dari fitnah-fitnah di zaman ini adalah dengan kita membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian marilah kita isi kehidupan kita dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita. Dan demikian maka insya Allah kita tidak disibukkan oleh fitnah itu. Salah satu pencegah fitnah adalah meningkatkan amal soleh di saat munculnya fitnah-fitnah itu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, al-ibadatu fil harji ka al-hijrati ilayya. Orang yang beribadah atau memperbanyak ibadah di zaman yang penuh dengan fitnah sama dengan orang yang berhijrah kepada aku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada kita, memberikan pada taufik ilmu yang memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للقيام بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.